Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa kembali belajar bahasa Indonesia. Tema pada kali ini yaitu dengan teknik berbicara. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita harus memiliki kemampuan membaca, kemudian berbicara, menulis, dan mendengarkan. Mendengarkan bisa dengan istilahnya menyimak, jadi lebih dalam lagi pengertiannya. Pada pelajaran kelas 11 itu ada pelajaran tentang ceramah. Ceramah di samping harus pandai berbicara, juga harus pandai menulis juga, menulis teks ceramahnya. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan sedikit tentang teknik berbicara berhubungan dengan materi ceramah. Pengertian berbicara merupakan salah satu aspek dari keterampilan berbahasa. Jadi berbicara merupakan salah satu aspek dari keterampilan berbahasa. Salah satu penulis menerangkan bahwa berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata sebagai upaya mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Adapun teknik berbicara, ada teknik berbicara efektif. Teknik berbicara efektif dapat dipelajari dan ditingkatkan dengan berlatih. Jadi berbicara itu harus ada latihannya. Yang kedua, teknik bicara bisa dilakukan dengan cara tarik nafas sebelum mulai bicara. Jadi kalau mau berbicara, salah satunya harus menarik nafas dulu. Kemudian atur bicara agar lebih keras dari biasanya. Karena yang di depan kita ada banyak halayak atau pendengar, maka volume pembicaraan kita harus lebih keras dari biasanya. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata yang dikenal oleh pendengar. Jadi harus melihat situasi. Jika kita berbicara di depan anak muda, boleh menggunakan istilah-istilah. Misalnya, jawaban kamu kurang cocok atau kurang cocok, kurang pas boleh. Tapi tidak begitu kalau kita berbicara di depan anak kecil. Berarti harus disesuaikan dengan kebiasaan atau bahasa anak kecil. Kemudian ada layangkan pandangan pada seluruh audiens. Jadi ketika berbicara, ketika kita berceramah atau berpidato, jangan menunduk atau jangan misalnya tengadah ke atas. Ya. Jadi pandangan harus tertuju kepada audiens. Selanjutnya ada mendengarkan dengan aktif, hal utama dalam komunikasi. Jadi mendengarkan dengan aktif itu salah satunya itu seperti menyimak. Jadi mendengarkan tetapi sambil memahami apa yang dibicarakan. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan dalam komunikasi efektif. Sumbernya bisa memahami pesan. Jadi si pembicara memiliki pesan yang mau disampaikan. Kemudian kemampuan berbicara, menulis dan berbuat. Kalau kita misalnya bisa berbicara, tapi tidak bisa menulis, itu juga kurang bagus. Betul ya? Jadi ada tulisannya, kemudian ada actionnya atau perbuatannya itu dengan cara dibicarakan. Yang selanjutnya kemampuan menyusun kronologi pesan. Jadi pesan yang akan kita sampaikan harus runtut, harus sistematis, tidak boleh dilewat salah satu bagiannya. Cara menyampaikan pesan. Pesan itu ada yang sifatnya urgen, ada yang konkret, ada yang up to date, yang kekinian, juga ada bentuknya. Bentuk dari pesan itu seperti apa. Salurannya sesuai dengan sumber dan penerima. Penerima siap jasmani dan rohani, daya tangkap, pengalaman, dan pendidikan. Jangan pembicara sudah siap, tetapi audiennya misalnya ngobrol, tidak fokus, dan sebagainya. Kemudian lingkungan juga ya harus situasi dan kondisinya harus mendukung. Selanjutnya ada hal-hal yang bisa membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Kemudian berdampak menyenangkan dan bersifat aktual dan nyata. Jadi disebut komunikasi efektif apabila apa yang kita sampaikan itu diterima oleh audiens. Kemudian sifatnya menyenangkan dan yang aktual, yang lagi tren sekarang. Jadi jangan menceritakan hal-hal yang masa lampau. Kemudian komunikasi yang efektif adalah adanya penerimaan pesan oleh komunikan sesuai pesan yang dikirim oleh komunikator. Dan komunikan memberikan respon positif seperti yang diinginkan.
Selanjutnya, komunikasi efektif akan terjadi bila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan keduanya. Jadi ada interaksi antara si pembicara dengan si pendengar atau komunikator dan komunikan. Bentuk-bentuk komunikasi, ada penyampaian pesan secara lisan, tertulis, ataupun menggunakan media elektronik. Kemasan pesan bisa verbal, langsung dengan bahasa, bisa juga non-verbal dengan mimik atau gerakan. Kemudian keresmian komunikasi, ada yang formal, ada juga yang non-formal. Pasangan komunikasi ada intrapersonal, ada interpersonal. Ada dalam lingkungan sesama, ada juga di luar lingkungan. Selanjutnya, hal-hal yang menarik yang dapat mempengaruhi pembicaraan. Seorang pembicara yang mau pidato atau berbicara di depan umum, pertama yang harus diperhatikan adalah pakaian. Pakaiannya harus rapi, disesuaikan dengan audiennya. Kalau di kalangan misalnya anak muda, harus bagaimana pakaiannya, harus mengikuti gaya anak muda istilahnya itu ya. Kemudian ada pandangan mata yang tadi harus tertuju kepada audiens. Air muka, mimiknya itu harus bagaimana. Sikap badan, sikap duduk dan berdiri tergantung pada, jadi jangan monoton pada salah satu sikap, misalnya duduk terus atau berdiri terus, jadi ada variasi. Kemudian suara juga tadi harus lebih besar dari suara seperti ngobrol biasa begitu ya. Karena tulisannya, jadi apa yang akan kita bicarakan itu ada tulisannya. Sekali-kali ada senyum dengan ketulusan hati, jadi supaya menunjukkan keakraban dalam pembicaraan. Kemudian ada jabat tangan, kemudian berpikir, bertindak selalu terlihat senang dan sukses. Ingat nama dan tunjukkan daya tarik yang tulus. Jadi harus mengena, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi harus nanti disebut seperti diungkapkan oleh Abdul kelas berapa misalnya. Jadi mereka yang dipanggil itu merasa senang. Jadi salah satu daya tarik dalam pembicaraan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi lisan ada juga pengetahuan. Jadi orang yang berbicara bisa panjang lebar atau bisa misalnya kena sasaran apabila pengetahuannya, ilmu pengetahuannya cukup tinggi. Selanjutnya pengalaman juga mempengaruhi. Karena sering berbicara, dia pandai mengungkapkan tema-tema pembicaraan. Kemudian intelijen, kepintarannya, kepribadiannya juga sama dengan biologisnya. Terima kasih, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.